Oke, pada sesi berikutnya kita akan coba buat presentasi dari tabel yang sudah kita miliki sebelumnya menggunakan fitur grafik. Nah, grafik merupakan salah satu bagian dari Excel yang dapat Anda gunakan untuk menambah informasi sehingga data tabel yang Anda buat akan lebih terlihat bentuk informasinya. Misalkan kalau kita lihat pada data tabel yang ada di sini, kita memiliki tahun penjualan dari 2010 sampai 2014 untuk beberapa merek mobil atau motor yang ada di Indonesia. Itu ada 4 buah, Honda, Suzuki, Toyota, dan Daihatsu. Juga terdapat rata-rata dari tiap-tiap tahun penjualannya. Nah, di sini kalau kita lihat secara langsung, tidak dapat Anda baca, misalkan untuk Honda, perubahan dari tahun 2010 ke 2011 terdapat nilai yang signifikan. Di 2012 juga terdapat penambahan penjualan sampai dengan 2014, tapi kita tidak bisa langsung membacanya dengan mudah. Anda harus menghitung dulu. Begitu juga dengan tahun penjualan untuk merek-merek yang lain. Nah, hal ini kita bisa antisipasi atau kita presentasikan dalam bentuk grafik yang akan lebih menyampaikan informasi lebih bernilai. Oke, nah, kita membuat grafik secara sederhana dari Excel adalah tabel yang Anda miliki, Anda blok seperti ini. Misalkan saya ingin menampilkan tahun penjualan, nilai-nilainya, dan mereknya. Anda pilih menu insert dan pilih ada pada bagian Office yang saya gunakan untuk Microsoft Excel-nya untuk memasukkan grafik melalui menu insert dan pilih chart yang ada di sini. Ini dia. Di sini terdapat insert chart, beberapa tipe chart yang direkomendasikan, dan ada juga pilihan all chart. Yang saya akan gunakan saat ini adalah pilihannya kolom yang clustered kolom seperti ini. Dua dimensi. Klik OK. Nah, karena kita sudah memilih data tabel yang ada di sini, maka grafiknya akan langsung ditampilkan oleh Excel. Dia dapat langsung membaca maksud Anda adalah menampilkan seperti ini. Nah, saya ulangi lagi. Kalau saya tidak memilih objek tabel yang ada di sini, lalu pilih Insert, pilih Chart. Nah, di sini akan ada pilihan output. Peringatan bahwa untuk memilih sebuah chart, Anda harus memilih selnya dulu yang memiliki data yang akan Anda gunakan. Atau kalau Anda sudah memberikan nama pada baris dan kolom, dan Anda juga dapat menggunakan label. Masukkan dalam seleksi. Oke, beberapa versi Excel juga memungkinkan hal ini tidak terjadi. Nah, yang ada ketika Anda masukkan chart seperti ini, kemungkinan adalah chartnya berupa kotak blank, kotak kosong. Jadi, kita harus blok dulu seperti ini. Yang saya masukkan, ini ada recommended chart, ini ada chart yang tadi kita sudah kategorikan. Saya akan memasukkan yang dua dimensi berbentuk kolom seperti ini. Oke, kurang lebih ini bisa langsung terlihat bahwa untuk Honda, dia yang berwarna biru, yang paling kiri untuk tiap-tiap seri Axis. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah Axis label X atau sumbu X. Yang ke atas 050 sampai 250 ini adalah sumbu Y. Ini adalah legend atau legenda. Ini adalah chart title atau judul chart. Yang berwarna kotak ini ada boxnya, kita bisa berikan background juga. Kita lihat, representasi dari chart ini menampilkan bahwa untuk Honda terdapat data peningkatan pada tiap-tiap tahunnya. Karena angka 1, 2, 3, 4, 5 belum dipahami sebagai data tahun, kita harus rubah dahulu menjadi data tahun. Akan saya mulai dari judul dulu. Saya tinggal klik atau double klik, Anda bisa langsung edit
dan berikan judul yang sesuai. Nah, di sini saya contohkan adalah grafik penjualan PT Kesatuan Mobil. Nah, untuk tahun ini aksesnya, nah, saya klik objek chart yang saya pilih, yang sudah saya bentuk. Di sini akan ada beberapa pilihan untuk menunya desain dan format. Juga di sini akan ada beberapa pilihan warna yang bisa Anda pilih. Template warna yang kurang lebih bisa Anda gunakan yang mewakili presentasi Anda. Mungkin akan didominasi dengan warna perusahaan, misalkan seperti itu. Juga ada pilihan, misalkan ini sudah memiliki background, dan sebagainya. Nah, kita coba dulu. Saya akan lakukan klik kanan. Di sini ada format axis. Nah, axis yang ini kita lihat. Di sini ada vertical value axis. Ini ada horizontal kategori axis. Kita gunakan yang horizontal. Yang horizontal di sini yang terpilih adalah automatically select based on data. Di sini ada text axis. Yang akan saya coba lakukan adalah sekarang mengganti 1, 2, 3, 4, 5 menjadi tahun. Saya klik bagian axisnya, klik kanan, ada select data. Nah, ini ada horizontal atau kategori axis label. Saya bisa klik, saya ingin tampilkan data tahunnya. Seperti ini. Nah, sambilnya data tahun. Oke, tadi sudah ada judul, sudah ada ini vertical value-nya, label, sudah ada, dan ada tahun untuk axis label X atau tahun kategorinya. Nah, ini mungkin bisa langsung mewakili pembuatan sebuah grafik yang diperlukan. Nah, kita coba tingkatkan lagi. Saya ingin menambahkan adanya nilai rata-rata pada data grafik yang sudah saya buat atau saya buat baru. Ini saya berikan format supaya terlihat. Kita akan coba tambahkan nilai rata-rata pada caranya, yaitu dengan melakukan blocking dulu data yang akan kita pilih sebagai dasar untuk pembuatan grafiknya. Kita pilih insert lagi. Saya gunakan masih yang 2 dimensi kolom. Nah, akan tampak seperti ini. Nah, geser dulu. Kita lihat. Kalau sekiranya sebuah grafik yang Anda blok dan tampilkan ini tidak langsung sesuai, Anda coba perhatikan kemungkinan ada yang salah. Di sini angka ada di atas 200-an sebagai skala pembanding dan ada bagian area yang kosong. Nah, kita bisa lihat pada menu desain akan ada yang namanya switch row atau kolom. Kita bisa tukar antara kolom dan baris. Ini adalah rekomendasi dari Excel untuk menampilkan grafik. Tapi kalau formatnya belum sesuai, Anda coba switch row atau kolom. Nah, kurang lebih seperti ini. Anda lihat, ada bagian area yang kosong, ini tidak kita butuhkan. Kenapa ini terjadi? Disebabkan karena tadi kita blocking areanya dan juga ada area kosong yang ikut terpilih. Oke, saya akan ulangi lagi. Nah, Anda bisa manfaatkan fungsi kombinasi di keyboard, yaitu blok area yang pertama dan tekan tombol CTRL, klik lagi dan drag. Sehingga yang Anda pilih adalah area yang memiliki data saja.
Kita ulangi lagi, insert, seperti ini. Nah, kurang lebih ini akan sama. Nah, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 blok yang menandakan bahwa ini adalah merek Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu, dan rata-rata. Rata-rata ini, kalau kita simpan pada bagian kanan, mungkin informasinya kurang lebih tidak terlalu tersampaikan. Nah, kita akan coba pindahkan rata-ratanya, kita ganti menjadi bentuk tipe yang lain. Yang saya lakukan adalah klik si objek series rata-rata, balok yang rata-rata ini, lalu saya ganti change chart type-nya, tipe grafiknya saya ganti. Kita lihat, ada yang namanya beberapa tipe grafik yang kita bisa kombinasikan, yaitu ada kolom dan line. Jadi, yang tadi kita pilih akan kita coba menjadi garis, atau tipe catnya adalah garis. Klik OK. Nah, yang terjadi adalah semua seriesnya memiliki chart type berupa line. Kita undo dulu. Kita inginkan hanya rata-rata saja, yaitu saya coba klik kanan, saya pilih change series chart type. Nah, pada Excel 2019 memungkinkan kita menampilkan menu seperti ini. Pada Excel versi sebelumnya kita tinggal pilih chart type-nya. Nah, kita ingin hanya yang rata-rata saja yang memiliki data berbentuk line. Kita kombinasikan. Nah, ini previewnya seperti ini. Klik OK. Nah, kurang lebih akan sampai seperti ini. Kita punya data Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu, dan rata-rata yang memiliki tipe cat yang berbeda. Ini adalah rata-rata penjualan yang ada pada data penjualan yang kita miliki. Seperti tadi, kita ganti PT Kesatuan Mobil. Oke, nah kita akan bahas mengenai legenda, atau ada yang data yang ada pada di area bawah ini. Ya, kita belum mengganti data ininya, tahunnya, format axis. Select data, kita ganti menjadi tahun. Lihat, oke, nah, seperti ini. Ini adalah series kategori. Yang ini akan kita ganti ada format legend. Format legend menampilkan data label yang kita miliki berdasarkan data yang di sana. Yang terpilih sekarang adalah tipenya bottom. Legend posisinya adalah di bawah. Kalau dia ingin kita posisikan di tempat yang lain, misalkan bahwa untuk yang di bawah itu adalah untuk data tahun. Untuk yang legend ya, saya ingin ada di top right, misalkan seperti ini. Nah, kalau representasi grafiknya sudah sesuai, Anda bisa beri langsung menggunakan. Kalau tidak sesuai, tentu saja Anda melakukan penyesuaian seperlunya. Oke, grafik ini kita bisa copy dan kita simpan di PowerPoint yang kita miliki. Akan saya pilih seperti ini, saya arahkan ke PowerPoint, saya tambahkan paste di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ketika ditampilkan, Anda bisa sesuaikan huruf dan sebagainya. Oke. Baik, itu contoh penggunaan grafik pada Excel. Nah, kita kembali lagi ke Excel-nya. Nah, Anda tidak harus terpaku pada apa yang saya sampaikan untuk membuat grafik. Anda bisa mengetahui atau Anda lebih mengetahui apa yang ingin Anda tampilkan berdasarkan data yang Anda miliki. Oke, contoh dari format yang lain yaitu misalkan kita lihat ada tipe grafik yang namanya adalah pie. Seperti ini. Ada pie 2 dimensi, pie 3 dimensi, ini seperti donat. Seperti ini.
Saat tinggal klik, jangan lupa bahwa objek areanya harus Anda select dulu. Kita bisa switch row to column. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Oh ya, pada grafik ini kita bisa ingin menampilkan bahwa ini ada data labelnya. Format data labelnya bisa value, bisa percentage. Add data label, saya pilih label seperti ini. Ada format data label, kita mau tampilkan misalkan percentage atau persentasenya, value-nya tidak usah. Lalu ada misalkan saya ingin tampilkan kategori name seperti ini. Oke. Nah, objek pie yang 3 dimensi ini saya bisa klik objeknya dan klik lagi, kita bisa geser. Nah, kurang lebih akan memiliki tampilan yang berbeda. Misalkan kita ingin pointingnya adalah eye catchingnya adalah pada bagian Suzuki. Kita akan lebih concern ke Suzuki karena dia memiliki persentase yang paling kecil seperti itu. Oke, sama halnya pada pie, pada bagian ini juga kita bisa lakukan atau berikan label. Add data label seperti ini. Oke, ini adalah rata-ratanya. Kita sesuaikan posisinya dan sebagainya. Nah, jadi demikian cara menggunakan atau membuat chart pada Microsoft Excel berdasarkan data yang ada di tabel yang kita miliki. Ini bentuk pie 3 dimensi, ini bentuk kolom, ini juga bentuk kolom. Kolomnya bisa Anda lihat, ada format desain, Anda bisa pilih change chart type. Artinya bahwa tipe chart yang bisa Anda gunakan ada banyak tergantung dari bagaimana Anda ingin mempresentasikan data Anda dalam bentuk grafik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berarti Anda harus coba Anda buat ketiga grafik ini menggunakan data yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.